Perkenalkan, saya Rosela Agustiana. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 3, dengan NIM 2892150118. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya pada mata kuliah pengantar ekonomi makro, yaitu mempresentasikan hasil jawaban saya pada soal yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Sumardi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Soal yang pertama, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran lingkar atau circular flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Dalam sebuah perekonomian, kamu pasti mengenal istilah konsumen dan produsen. Orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan yang menyediakan barang atau jasa, mereka kita sebut sebagai pelaku ekonomi. Di dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen atau pembeli dan penjual, tetapi lebih dari itu, termasuk pemerintah dan masyarakat dan di luar negeri. Soal yang kedua, jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Jawabannya, disposable income adalah pendapatan pribadi yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung, seperti PKB atau pajak kendaraan bermotor, PPH pajak penghasilan, dan PBB pajak bumi dan bangunan. Rumus disposable income itu adalah penghasilan tahunan dikurang pajak langsung ditambah pengurang lain. Soal yang ketiga, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Fungsi konsumsinya itu, setelah dikurangi pajak, C sama dengan CO ditambah CED, YD sama dengan Y dikurang TX, sehingga fungsi konsumsi menjadi C sama dengan CO dan C dalam kurung Y dikurang TX, dan C sama dengan CO ditambah CY dan ditambah CTX. Soal keempat, keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Bagaimana fungsi keseimbangannya? Dijelaskan. Jawabannya itu lumsden tax atau exogenous variable, meskipun bersifat eksogen tetapi tetap mempengaruhi konsumsi karena mengurangi pendapatan, yaitu YD sama dengan Y dikurang TX. Multiplier investasi dengan sistem pajak tetap. Pendapatan nasional dapat berubah sebagai akibat dari perubahan investasi. Persamaan pendapatan nasional keseimbangan adalah CO dikurang CTX ditambah I ditambah GI dikurang C. Perubahan investasi sebesar akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami perubahan menjadi Y ditambah Y dikurang Y1. Lanjut soal kelima, jelaskan maksud dari hubungan antara MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh MPC sama dengan C per YD. Konsep MPC juga memperhitung rata-rata, yaitu APC sama dengan average propensity to consume, adalah perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable, yaitu APC sama dengan C per YD. MPS adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. MPS sama dengan S per YD. Dalam konsep MPS juga menghitung rata-rata, yaitu
average poverty to save adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable, yaitu HPS sama dengan YS per YD. Hubungan MPC dan MPS, MPC ditambah MPS sama dengan 1, atau HPC ditambah HPS sama dengan 1. Pembuktian rumusnya, YD sama dengan C ditambah S sama-sama dibagi YD. 1 sama dengan APC ditambah APS. Dan YD sama dengan C ditambah S sama-sama dibagi YD. 1 sama dengan MPC ditambah MPS. Soal ke-6, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Perbedaan antara PDB dengan PNB yaitu PDB merupakan produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. PDB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di luar negeri. Lalu yang kedua dari PNB, yaitu produk nasional bruto adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika PDB lebih besar daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Soal ke-7, salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Dengan perhitungan pendapatan nasional akan diketahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika sektor agraris yang lebih dominan dalam pendapatan nasional, maka struktur perekonomian negara tersebut agraris. Namun, jika pendapatan nasional dominan berasal dari sektor industri, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah industri. Selanjutnya, soal ke-8. Dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Diketahui Y sama dengan 2000, S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Yang ditanyakan adalah I. Jawabannya, Y sama dengan C ditambah 1, Y sama dengan C ditambah S. C sama dengan Y dikurang S, yaitu 2000 dikurang min 2000 ditambah 0,2Y, sama dengan 2000 dikurang min 200 ditambah 0,2 dikali 2000, sama dengan 2000 ditambah 200 ditambah 400 hasilnya 2600. Untuk mencari I sama dengan Y dikurang C. Y nya itu 2000 dikurang C nya itu 2600, jadi I nya mendapatkan min 600. Selanjutnya soal terakhir yang ke-9. Dalam perekonomian dua sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 ditambah 0,8Y. Dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 10 ditambah 0,2Y. Seterusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisahan di atas, ungkapkan tabel berikut angka-angka dalam triliun rupiah berdasarkan pendapatan nasional pada keseimbangan.
Pendapatan nasional dikurang tabungan rumah tangga sama dengan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan sama dengan pengeluaran agregat. Investasi perusahaan sama dengan 30 triliun rupiah atau pemisah sesuai soal. C sama dengan 10 ditambah 0,8Y berarti 10 ditambah 0,8 dikali 0 hasilnya 10. Dan S min 10 ditambah 0,2Y sama dengan min 10 ditambah 0,2 dikali 0 hasilnya min 10. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut, pendapatan nasional dikurang tabungan rumah tangga menjadi konsumsi rumah tangga. Jadi 0 dikurang min 10 menjadi 10, 50 dikurang 0 menjadi 50, 100 dikurang 10 menjadi 90, 150 dikurang 20 menjadi 130, dan seterusnya. Lalu konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan. Jadi 10 ditambah 30 menjadi 40, 50 ditambah 30 menjadi 80, 90 ditambah 30 menjadi 120, dan seterusnya sampai 330 ditambah 30 menjadi 360. Nah, itulah jawaban dari 9 pertanyaan tersebut. Dengannya itulah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.